Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, Aryan Ngapak mau berbagi informasi pada kalian semua yang tertarik untuk melamar CPNS atau P3K guys. Jadi Aryan Ngapak baru dapat surat terkait dengan perekrutan atau pengadaan kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2023 guys. Jadi surat ini masih baru guys, pertanggal 14 Maret 2023 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guys. Nah, apa isi suratnya kita lihat bersama-sama. Jadi langsung aja ya guys. Nomor 1 biar nggak usah basa-basi. Jadi untuk instansi pusat guys, untuk instansi pusat ini yang perlu diperhatikan adalah jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Jadi dan kemampuan anggaran. Jadi indikator perekrutan kementerian lembaga bisa mengajukan kebutuhan ASN baik CPNS maupun P3K apabila terdapat beberapa pegawai yang pensiun. Nah, pegawai yang pensiun berapa? Misalkan yang pensiun tahun ini 50 orang, maka yang direkrut adalah 50 orang maksimal. Dan tentunya syarat kedua yaitu tersedianya anggaran di DIPA-nya. Nah, pada tahun 2023 untuk instansi pusat guys, ini untuk instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Jadi 2022 ini kan sedang melakukan perekrutan P3K sampai 2023 ini, sampai pertengahan 2023 sudah selesai. Nah, untuk tahun 2023 ternyata CPNS yang bisa direkrut hanya terbatas pada jabatan bidang kejaksaan, kehakiman, bidang intelijen dan tenaga dosen. Jadi instansi pusat yang bisa merekrut CPNS hanya pada lembaga kejaksaan, kemudian Mahkamah Agung untuk merekrut hakim, kemudian Badan Intelijen Negara yaitu perekrutan intelijen, dan kampus guys, perguruan tinggi untuk merekrut dosen-dosen. Hanya 4 bidang itu aja guys yang diperbolehkan untuk merekrut CPNS. Dalam artian untuk perekrutan tenaga teknis CPNS di kementerian lembaga itu tidak ada guys, kecuali 4 bidang tersebut guys. Jadi kalian diharapkan sabar. Jadi memang sudah sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah bahwanya mulai tahun 2022 dan seterusnya ini kebanyakan yang akan direkrut adalah P3K yang dimulai tahun 2022 dan 2023 juga kementerian lembaga ini difokuskan untuk merekrut P3K guys. Jadi CPNS-nya terbatas sekali hanya untuk 4
kementerian saja, dan tenaga teknis untuk kementerian dan lembaga lain itu statusnya nanti perekrutannya adalah P3K, di mana P3K itu masa kerjanya kurang lebih kontraknya 5 tahun dan nanti bisa diperpanjang, mungkin ngikut tes kembali guys setelah 5 tahun. Nah, tapi kalian jangan putus asa guys. Karena apa? Karena P3K yang direkrut ini P3K jabatan ASN fungsional guys. Dalam artian fungsional itu adalah jabatan profesionalisme guys. Jadi adalah jabatan ahli, sehingga kalian masuknya itu harus sudah punya pengalaman. Karena apa? Nanti ketika kalian masuk, gajinya akan lebih tinggi dibandingkan PNS yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk jabatan fungsional umum. Karena mayoritas PNS saat ini baik di pusat maupun daerah adalah jabatan pelaksana guys. Nah, tentunya ketika kalian masuk jadi P3K adalah jabatan fungsional, sehingga gaji kalian itu langsung tinggi di atas jabatan pelaksana guys. Karena jabatan pelaksana grade-nya 6 dan 7, tapi P3K ini adalah jabatan fungsional tertentu guys, dimana ketika kalian keterima P3K maka grade kalian langsung grade 8 guys. Jadi secara gaji total pasti kalian lebih unggul sekitar 1 sampai 2 juta. Selain itu kalian juga dapat tunjangan fungsional guys. Jadi grade itu berpengaruh pada besaran tunjangan kinerjanya. Di samping itu kalian juga akan mendapatkan tunjangan fungsional yang nilainya kurang lebih sekitar 500 sampai 1 bahkan 2 juta untuk fungsional kategori utama. Jadi ketika kalian masuk ya minimal 7,5 juta kalian dapatlah. Jadi sudah lumayan guys, sudah lumayan ya guys buat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk kebutuhan CPNS poin C, jabatan pelaksana ya guys. Jadi yang direkrut seandainya CPNS ini adalah jabatan pelaksana ya guys, maka harus mengikuti peraturan PAN RB nomor 45 tahun 2022 ya, karena mayoritas 80% CPNS PNS yang ada di kementerian lembaga ini memang jabatan pelaksana guys, mayoritas itu guys. Jadi lebih tinggi kalian nanti yang masuk P3K, cuma kekurangannya memang kontraknya hanya 5 tahun tetapi bisa diperpanjang guys, dan tidak ada pensiun. Tapi tidak mengapa guys kalau gajinya lebih tinggi ya guys, karena pensiun kalian juga bisa bikin dana pensiun sendiri, misalkan DPLH, tabungan pendidikan dan lain-lain guys. Nah, kemudian itu paling penting guys, yang lain menurut saya tidak terlalu penting karena terkait dengan penjelasan dosen, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jadi memang tenaga pendidikan dan kesehatan ini wajib P3K ya guys, dan itu adalah jabatan fungsional sehingga gajinya sudah lumayan, dan itu akan direkrut secara masif untuk bidang pendidikan yaitu guru, dosen, dan untuk kesehatan perawat, bidan, dokter, seperti itu guys. Memang kebutuhannya di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi ketika kalian pengen cepat kerja di dunia pemerintahan, kalian ambil waktu kuliah untuk menjadi guru atau menjadi dosen, jadi perawat, jadi bidan, seperti itu guys. Nah, kita lihat untuk instansi daerah. Ini
di poin A langsung guys. Jadi di poin A untuk daerah hanya boleh merekrut P3K, tidak ada CPNS guys. Untuk kabupaten, kota, dan provinsi hanya merekrut P3K guys. Dan itu pun masih dibatasi hanya untuk daerah yang tidak merekrut P3K di tahun 2022 yang sekarang masih berjalan perekrutannya ya guys, belum selesai. Nah, ketika tahun 2022 ini mendapat alokasi kebutuhan P3K, maka di tahun 2023 ini sudah tidak diperkenankan untuk merekrut P3K lagi. Jadi khusus bagi daerah yang belum merekrut P3K di tahun 2022, dan kebutuhan baik CPNS maupun P3K ini disampaikan melalui informasi maksimal 30 April tahun 2023 sebagai dasar perekrutan guys. Jadi itu guys informasi penting, kalau yang lain saya rasa kalian bisa baca sendiri guys. Jadi untuk instansi pusat bisa merekrut CPNS tapi untuk 4 bidang, yaitu kejaksaan, kehakiman, intelijen, dan dosen, serta untuk perekrutan P3K. Jadi instansi pusat hanya untuk P3K kecuali 4 kementerian, yaitu Kementerian Kemendikbud, yaitu kemudian Mahkamah Agung, kemudian BIN, dan Kejaksaan. Nah, untuk daerah hanya boleh merekrut P3K guys. Jadi bagi kalian yang ingin sekali bercita-cita jadi ASN, mungkin sementara waktu kalian fokus untuk mendaftar P3K karena memang yang dibutuhkan hanya P3K, kecuali bagi kalian yang memang lulusan sarjana hukum. Ini kesempatan sangat besar guys, karena untuk jabatan terkait dengan bidang hukum ini dibuka cukup banyak, yaitu kalian bisa menjadi jaksa, kemudian jadi hakim, jadi intelijen, seperti itu guys. Luar biasa ini guys, mungkin memang kebutuhannya memang banyak. Kemudian dosen, bagi kalian yang bercita-cita ingin jadi dosen, kalian bisa melamar CPNS di kampus-kampus yang nanti akan buka CPNS dosen guys. Jadi bagi kalian yang di luar itu kuliahnya, kalian bersabar dahulu, kalian bisa untuk merekrut P3K. Jadi bisa mendaftar P3K untuk sementara waktu ya guys. Ya moga aja kita berdoa ke depan CPNS bisa dibuka kembali, karena PNS yang sekarang sudah ada ini kan tiap tahun mengalami pengurangan cukup banyak, karena tiap tahun jumlah yang pensiun ini cukup banyak, sehingga lama-kelamaan akan habis seandainya perekrutannya hanya P3K. Jadi tenaganya hanya P3K saja, tenaga instansi pemerintah SDM-nya. Nah, seperti itu guys. Jadi lama-kelamaan mayoritas yang bekerja di instansi pemerintah adalah jabatan P3K. Oke guys, demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang bercita-cita mengabdi kepada pemerintah dengan mendaftar melalui CPNS ataupun P3K. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Aryan Ngapa.